Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis mau bahas soal uji oli lagi. Uji oli dari sisi drop test oil ya. Uji oli pakai kertas tisu. Jadi ya entah mengapa ya sampai sekarang ada yang berpendapat bahwa kalau uji oli pakai kertas tisu itu langsung saja. Ada yang ngomong nggak boleh lebih dari 5 menit. Sayangnya nggak ada informasi ya. Nggak ada informasi alasannya kenapa kok harus nggak boleh lebih dari 5 menit, mengapa kok harus cepat, terus ya tandanya apa saja, terus apa saja yang bisa kita ketahui. Bahkan saat bilang seperti itu juga biasanya tanpa ada penjelasan hasil baik bagaimana, hasil buruk bagaimana. Cara penulis beda ya. Cara penulis itu nunggu kering dulu olinya. Biasa terjadi antara 2-3 jam. Lebih 3 jam nggak begitu bagus karena hasilnya bisa berubah lagi ya. Jadi kalau bisa kurang dari 3 jam, lebihnya mungkin lebih dari 1,5 jam, yaitu ketika olinya sudah tidak basah lagi. Terus pokoknya nunggu kering lah intinya itu. Ketika sudah kering itu kita bakal bisa tahu bagaimana warna oli bisa berubah. Jadi warna oli itu bisa ketika basah itu coklat, tapi ketika kering nggak coklat, itu bisa terjadi. Oli itu perlu diganti ketika warna oli sudah coklat. Jadi oli yang kering warnanya coklat, itu tanda oli sudah waktunya diganti. Biasanya juga sering ditandai dengan perbedaan antara permukaan dalam dan permukaan luar. Jadi bagian dalam itu akan lebih coklat daripada bagian luar. Tapi ada juga kasus-kasus di mana bagian dalam dan luar itu berbaur. Jadi benar-benar nyebar gitu ya ketika sudah kering. Jadi kalau normalnya itu akan mengembang mungkin diameter 5 cm gitu ya. Tapi kalau mengalami masalah fuel dilution namanya, itu nyebarnya bisa sampai 10 cm atau lebih, sampai 15 cm. Warnanya coklat semua. Fuel dilution itu adalah ketika bahan bakar jadi nyampur ke oli jadi kecampuran bahan bakar. Ini terjadi baik karena pembakaran yang tidak sempurna atau ya proses sebelum pembakarannya sudah rembes duluan. Masalah fuel dilution ini sering terjadi pada kendaraan yang silindernya mulus ya. Silindernya mulus, terus ring pistonnya kurang rapat, kurang pas, terlalu longgar atau terlalu kecil. Jadi memungkinkan adanya celah-celah di mana bahan bakar yang belum terbakar itu akan nempel di dinding, kemudian jadi akhirnya masuk ke tempat oli. Untuk mengurangi fuel dilution ini cocoknya pakai silinder yang ada cross hatch-nya, ada guratan-guratan pada bagian dinding silinder. Guratan ini akan jadi tempatnya oli ketika ada pelumasan. Keberadaan oli pada dinding silinder ini bakal mengurangi resiko bahan bakar masuk ke tempatnya oli. Nah kalau nggak pakai dikeringkan dulu, pakai model basah, ini bakal sulit sekali ya membedakan antara oli yang butuh diganti dan enggak. Jadi kalau ditunggu kering itu warnanya bakal kelihatan jelas ya. Oli masih kuning dan masih yang sudah coklat, bisa sangat-sangat jelas sekali bedanya. Jadi kalau sudah mulai coklat, nah itu sudah ciri ya oli harus diganti. Nah kalau ketika basah sulit, karena apa?
Ketika tetesannya terlalu banyak itu juga coklat. Ketika kameranya itu white balance-nya kurang pas juga akan terlihat coklat. Jadi warna coklat itu bisa macam-macam, karena ya neteskannya terlalu banyak, terlalu tebal lapisannya, atau karena kameranya. Nah, kalau ditunggu kering, kamera apapun bakal bisa lebih kelihatan ya. Warna kuning dan coklat itu akan jauh lebih terdeteksi. Enggak ada hubungan antara berapa banyak cairan yang diteteskan atau enggak. Kalau neteskannya terlalu banyak ya waktu kering tinggal kondisinya saja. Oli masih bagus ya kuning atau lebih bening, lebih transparan. Kalau oli sudah waktunya ganti ya coklat. Ini kita ngomong kendaraan bensin ya, karena kalau diesel bisa beda lagi, bisa hitam gitu ya ketika basah. Nah, ketika keringnya ini kita bisa lihat kalau mesin diesel olinya sudah butuh ganti, itu warnanya sudah hitam. Kalau abu-abu masih boleh ya terus, tapi kalau sudah hitam itu harus waktunya ganti. Nah, sayangnya untuk uji oli pakai kertas tisu ini penulis sulit ya cari penjelasan gitu yang detail bagaimana, karena yang sering ngomongkan pun nggak bisa menjelaskan ya, kenapa kok harus basah, kenapa kok nggak boleh dari 5 menit, kenapa kok penilainya gini gitu ya. Penulis sendiri ya kurang bisa mengikuti kenapa kok olinya harus ganti gitu. Karena kadang kalau yang kondisi basah itu ada syarat tambahan, oh diteteskan 3 kali, oh diteteskan sama sticknya juga gitu ya. Nggak paham. Kalau pakai cara nunggu kering itu langsung guys. Oh kalau keringnya coklat, wes ganti. Belum coklat, ya boleh lah terus selama syarat lain juga terpenuhi. Jadi yang namanya uji pakai kertas tisu, pakai drop test itu sebenarnya cuma salah satu uji ya. Karena ada kondisi di mana oli itu masih belum hitam, belum coklat di kertas tisu, tapi sudah harus waktunya ganti. Contohnya adalah kalau suara mesin sudah asak-asak, kalau oli sudah terlalu encer. Karena yang namanya mesin, kekentalan itu nggak boleh terlalu encer. Oli harus cukup kental untuk bisa melindungi mesin. Nah, kekentalan ini bakal beda-beda ya. Orang pakai oli yang sama, kendaraan sama persis, kesehatan mesin sama persis. Ini bisa beda hasilnya. Karena misalnya cara pemakaiannya beda, karena suhu atau temperatur tempat perjalanannya beda. Penulis sendiri ya nggak pakai ya uji kertas tisu itu, karena olinya biasanya sudah turun kemampuannya, karena motor penulis ini termasuk yang fuel dilution. Karena ada campuran bahan bakar di olinya, maka oli jadi lebih encer dari seharusnya. Kalau olinya film strength-nya lemah, ya suaranya bakal kasar. Penulis saya sering ya rekomendasikan untuk ganti oli itu berdasarkan dari perubahan performa kendaraan. Kalau oli sudah bikin kendaraan makin pelan, sudah bikin suara makin kasar, getaran makin besar, ya itu perlu diganti lah. Tapi tetap sih ya, seandainya suara mesin halus, seandainya getaran mesin minim, seandainya performa belum turun, tapi olinya sudah hitam, ya itu tetap harus diganti.
terus terang penulis belum pernah menemukan rekomendasi ganti oli pakai kertas tisu atau drop test oil yang lain ya. Biasanya juga ketika menunjukkan drop testnya ditunjukkan ketika basah, banyak yang menunjukkan ke penulis gitu ya, ini sudah waktunya ganti oli atau belum gitu, dalam kondisi kertas tisunya basah, padahal penulis mintanya kering. Ini juga ya salah satu alasan kenapa kok nggak di Facebook, karena yang minta pertanyaan apa sudah butuh ganti oli atau enggak, itu nunjukkan kertas tisunya basah, dan penulis nggak bisa request ya untuk mereka yang menunjukkan kertas tisu untuk menunjukkan yang sudah keringnya. Ya grupnya sudah bukan punya penulis lagi kan, karena ya nggak bisa gitu ya, akhirnya harus mendengar aktif aja. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.